Jangan lupa subscribe, like, and share. 73 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Februari 1947, seorang pemuda dengan kesederhanaannya, namun sampai sekarang gerakan dan pemikirannya menggugah kaca nasional, bernama Lafran Pane. Bersama dengan kawan-kawan seperjuangannya membangun sebuah organisasi keislaman yang bernama Himpunan Mahasiswa Islam. 4 Februari 2021, umur HMI masuk pada 74 tahun. Sampai hari ini, organisasi tersebut masih tetap eksis dan menjadi buah bibir di kalangan kaum terpelajar. HMI cabang Mataram telah mencapai usia yang sangat dewasa, terhitung mulai dari 2006 sampai sekarang. Maka melalui konferensi yang ke-13 kali ini, usia HMI cabang Mataram telah masuk umur yang ke-15 tahun, umur yang sudah tidak lagi muda. HMI merupakan bagian integral dari kehidupan kampus, memiliki peran nyata dalam melakukan dinamisasi kehidupan intelektual. Jika pada masa ini kontribusi tersebut meredup, maka layak dipertanyakan kemanakah kader-kader HMI. Kontribusi tersebut apakah berupa kemampuan menguasai bidang studinya ataukah melaksanakan peran kritis progresif, menjadi mitra pengelola kehidupan kampus. Disinilah eksistensi keberanian kader bertindak dan menyuarakan ketidakbenaran. Imam cabang dan makmumnya sekalian, pertanyaannya kembali pada diri kita semua sebagai kader HMI MPO. Sebagai majelis penyelamat organisasi, apa yang dipertahankan dan apa yang diselamatkan HMI? Sebagai kader HMI, apa yang telah diperbuat untuk HMI? Jangan tanyakan apa yang diberikan HMI kepadamu, tapi tanyakan pada dirimu apa yang telah kau berikan untuk HMI. Pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang kedua, Jenderal Sudirman menyatakan bahwa HMI bukan saja himpunan mahasiswa Islam, melainkan HMI adalah harapan masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang tersirat dalam hitoh perjuangan HMI, yaitu membentuk insan yang mu'abid, mujahid, mujtahid, dan mujadid. Mari kita bermuhasabah diri, terkhusus sebagai kader HMI MPO cabang Mataram. Kegiatan konferensi bukanlah ajang untuk mengadu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lemah. Namun konferensi merupakan sebuah langkah yang tersirat dalam kitab suci HMI yang tertuang dalam konstitusi HMI bab 5 pasal 11. Konferensi adalah forum tertinggi pertemuan pemikiran merancang masa depan bangsa
sebab itu, tidak relevan primordialisme asal komisariat dipersoalkan untuk menjadi ketua umum cabang. Ini bukan sebuah proyek basah. Ini soal yang paling layak dan benar-benar siap menjadi seorang pemimpin yang bisa memegang amanah selama kepengurusan nantinya. Apalagi dalam konferensi ini dijadikan ajang hanya sekedar memilih pemimpin yang nantinya untuk kepentingan kongres. Ini menunjukkan bahwa idealismemu telah menjadi cacat oleh uang. Iming-iming tiket pulang pergi dan sedikit uang saku telah menguasai dukungan dan membeli suara, seperti terjadi di tempat lain. Hal tersebut tidak akan pernah dijumpai di cabang Mataram. Tidak akan pernah. Karena disadari secara intelektual dan beradab bahwa itulah bagian termahal dari HMI MPO. Dari sini pula lah diketahui bahwa jalan di HMI MPO, begitu uang diterima, uang itu menjadi bisu, tidak bisa bicara seperti selera pemberinya. Dari manapun uang itu datangnya, meski dari senior maupun alumni. Namun, HMI terkadang diurus oleh orang-orang yang berpikiran pedagang dalam hal untung rugi. Orang muda yang berpikiran preman, hidupnya untuk perut dan sekitarnya, berambisi, rajin orasi tapi malas literasi, hobi melobi tapi jarang mengaji, suka berjanji tapi sering diingkari. Hakikatnya, mereka para gundal yang suka lendir, orang-orang dalam watak itu mengganti panggilan abang menjadi bang. Suatu waktu bisa terjadi karena bagian terpentingnya yaitu jika pengadilan telah dicemari, diabaikan dan diselewengkan, lebih parah lagi fakta ditutupi dengan kebohongan, sejarah ditutup dan dibenarkan. Demikianlah jika HMI lari dari kodrat intelektualnya, mengais-ngais recehan, mencampakkan kebenaran, amatlah sangat menyedihkan jika perseteruan di dalam tubuh HMI adalah perseteruan jabatan dan kasus lendir. Karena sejatinya sesuai latar belakang sejarah, HMI lahir dari pergulatan intelektual yang merdeka. Para kadernya adalah pemimpin yang penuh tanggung jawab, bukan yang doyan melempar handuk sambil menggenggam recehan lalu tersenyum. Di ruang-ruang pengkaderan itulah dialektika ditempa. Di rongga malam yang sepi itu pula segenap potensi keilahian disublimasi. Dan di siang hari, energi kesabaran dan ketahanan dilatih dalam akademisi puasa. Maka pengkaderan HMI MPO akan tiada eksistensinya tanpa dialektika berpikir berbasis literasi mendunia, sholat malam, baca Al-Quran dan puasa. Karena itulah Akademi Dunia Akhirat yang telah mampu melahirkan kader yang terpesona dimanapun dia berada. Itulah HMI Ulil Albab. Mengutip kata sang tokoh pendiri HMI, Profesor Dr. Haji Lafran Pane, beliau menyatakan, kita diajak ber-HMI bukan untuk diperintah. Kita diajak ber-HMI untuk berpikir dan bergerak tanpa diperintah. Itulah ciri kader HMI yang menjaga independensinya.
yang dijuluki The Great Old Man, Kiai Haji Agus Salim, dalam bukunya menyebutkan memimpin adalah menderita, bukan menumpuk harta. Sebagai organisasi pengkaderan dan perjuangan, HMI mestinya mempertegas posisinya sebagai komunitas gerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, idealisme, intelektualisme, serta kritis terhadap kondisi sosial dan dinamika kebangsaan hari ini. Sebelum saya menutup orasi ilmiah ini, pada kesempatan ini saya sebagai kader HMI menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kanda Muhammad Arif yang telah menyelesaikan kepengurusannya selama 1 periode. Apa yang kita proses perjuangan dan pengkaderan bersama seluruh jajaran kepengurusan selama di HMI MPO Cabang Mataram, insya Allah mendapat keberkahan bagi pribadi, HMI, umat dan bangsa. Dan teruntuk pemimpin yang terpilih selanjutnya, semoga amanah dalam menjalankan roda kepengurusannya. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, wattaqullaha innallaha sadidul iqab." Yang artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sungguh Allah amat berat siksanya. Akhir kata, kita adalah apa yang kita pilih. Bila kita merasa tak bisa, tak bisalah kita. Bila kita merasa bisa, maka bisalah kita. Pikiran kita adalah generator kesalahan dan generator keberhasilan. Kata Tuhan, "Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku." Jikalau HMI berani mengambil pilihan jalan baru, maka HMI-lah yang akan merasakan manisnya. Dan jika tidak, maka HMI pula lah yang akan merasakan pahitnya. Akhir kala,